Selamat bertemu kembali pada hari ini dalam mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Salam sejahtera untuk kita semua, Rabi pun. Jadi adik-adik, siang ini kita akan membahas mengenai uji Friedman. Kadang-kadang kita menemukan data penelitian kita yang mencakup lebih dari 2 sampel. Dan kita ingin mengetahui bagaimana cara uji analisis yang cocok jika kita ingin melihat perbedaan di antara sampel-sampel ini. Nah, jika kalian menemukan hal ini, maka uji analisis yang cocok adalah uji analisis Friedman. Salah satu keunggulan lain dari uji analisis Friedman adalah hubungan antara sampel yang satu dan sampel yang lain itu saling berhubungan. Artinya pengambilan sampel yang satu akan mempengaruhi pengambilan sampel yang lain. Itu bedanya dengan Kruskal-Wallis. Ya, nanti pada minggu yang akan datang, Ibu akan menerangkan mengenai Kruskal-Wallis. Ya, kalau Kruskal-Wallis antara sampel satu dan sampel yang lainnya itu bebas, tidak ada hubungan. Itu perbedaannya. Jadi selamat mengikuti video pembelajaran ini yang akan mengulas tentang bagaimana proses penggunaan uji Friedman. Setelah adik-adik mendengarkan video pembelajaran ini, maka kami mengharapkan adik-adik sudah bisa mengetahui langkah-langkah untuk memecahkan hipotesis komparatif lebih dari 3 sampel yang hubungan antara satu sampel dan sampel yang lainnya adalah related berhubungan. Baik, selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Terima kasih. Materi kita kali ini adalah uji Friedman, ya. Jadi uji Friedman ini sebenarnya sudah lama ya. Pertama kali itu diperkenalkan oleh M. Friedman tahun 1937 ya. Maka namanya dibuat uji Friedman. Jadi uji Friedman ini digunakan sebagai alternatif dari teknik analisis varians 2 arah. Ya. Uji ini tidak memerlukan anggapan khusus, misalnya bahwa populasi yang diteliti itu harus berdistribusi normal, misalnya, lalu harus mempunyai varian yang homogen. Tidak memerlukan anggapan ini, karena memang uji Friedman ini adalah salah satu uji dari statistika non-parametrik. Ya. Jadi, bagaimana penerapan dari uji Friedman ini? Uji Friedman ini sering dilakukan pada penelitian untuk melihat adanya pengaruh dari keperlakuan yang dikenakan pada N objek. Ya. Jadi uji ini dilakukan dengan menyajikan data dari sampel yang berukuran N ke dalam tabulasi dengan kolom yang berukuran K. Gitu. Nah, kemudian dari nilai ini diberi ranking untuk tiap barisnya. Nah, ranking ini dibuat dari yang terendah 1 misalnya hingga nilai yang tertinggi, yaitu sampai ranking K misalnya, sesuai dengan jumlah kolomnya. Nah, jika ada nilai yang sama, maka diberi rata-rata nilai ranking. Ya, untuk beberapa nilai yang sama. Jadi misalnya ada ranking 5 itu ada 3 orang, maka yang satu rankingnya 5, yang kedua 6, yang ketiga 7. Maka untuk mengetahui ranking 3 orang ini, rankingnya adalah 5 tambah 6 tambah 7. Jadi 18 dibagi 3, 6. Jadi masing-masing mereka ini mendapat ranking 6. Begitu. Ya, jadi pada intinya uji Friedman itu menguji apakah jumlah dari seluruh ranking itu berbeda secara signifikan atau tidak. Ya, jadi sekali lagi ini masih dengan hipotesis komparatif, tapi lebih dari 2 sampel. Jadi uji Friedman itu menghitung nilai statistik
ya, dengan rumus seperti ini. Ya, ini sudah saya tuliskan, ini adalah rumusnya. Nah, di mana K ini adalah banyaknya kolom atau kondisi dan N adalah banyaknya baris atau kelompok berpasangan. Sedangkan RJ di sini adalah jumlah ranking atau peringkat pada kolom KI. Ya. Nah, ini saya ada soal, misalnya ada 3 kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Lalu ingin melihat apakah ada perbedaan antara ketiga kelompok ini. Ya, lalu perbedaannya ini dilihat ada beberapa variasi kondisi, kondisi pertama, kedua, ketiga, dan 4. Ya, jadi skor-skor pada variasi kelompok baris dan kolom, ya itu baris dan kolom, pada tabel ini terlihat bahwa skor ini ada 3 variasi kelompok berpasangan di bawah 4 variasi dari kondisi, ya gitu. Jadi kita untuk melakukan uji Friedman ya seperti pada tabel 1 tadi, maka ada beberapa prosedur kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memberikan ranking kepada skor-skor dalam setiap baris ya, dari 1 sampai K ya. Jadi 1 yang terendah diikuti dengan ranking 2, demikian seterusnya sampai ranking yang tertinggi yaitu ranking K. Nah, bila ranking ada yang sama, maka nilai rankingnya adalah rata-rata dari ranking yang sama. Tadi saya sudah terangkan ya. Nah, setelah itu kita tentukan jumlah ranking untuk masing-masing kolom. Ya. Nah, ini sebagai contoh, ini tabel 2 itu sudah menunjukkan ranking berdasarkan tabel 1. Begitu ya. Jadi ini adalah ranking-rankingnya, di jumlah masing-masing ranking. Untuk kondisi pertama itu ada jumlah ranking adalah 11, untuk kondisi yang kedua 5, kondisi yang ketiga 4, dan kondisi yang keempat adalah 10. Begitu. Nah, hipotesisnya adalah misalnya hipotesis peneliti ya, H1 nih, atau HI atau H alpha ya adalah 3 atau lebih sampel itu berpasangan berasal dari populasi yang berbeda. 3 atau lebih sampel yang berpasangan itu berasal dari populasi yang berbeda. Itu hipotesisnya. Sedangkan hipotesis H0-nya, lawannya adalah 3 atau lebih sampel berpasangan itu berasal dari populasi yang sama. Maka jika H0 benar atau semua subjek menurut kondisi atau kolom berasal dari populasi yang sama, maka distribusi ranking pada tiap-tiap kolom hanyalah tersusun secara kebetulan. Dengan kata lain, ranking 1, 2, 3, dan 4 muncul di setiap kolom dengan frekuensi yang relatif sama. Itu. Jadi jika skor-skor subjek dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ditentukan atau H0 salah, maka jumlah keseluruhan ranking tentu akan berbeda antara kolom yang satu dengan kolom yang lainnya. Karena ini merupakan hasil perankingan. Gitu ya. Nah, uji Friedman itu pada dasarnya menguji apakah jumlah keseluruhan ranking berbeda secara signifikan atau tidak. Gitu. Ya, sekali lagi hipotesisnya adalah komparatif. Apakah dia berbeda secara signifikan atau tidak. Jadi, uji Friedman itu menghitung nilai statistik yang disebut dengan Friedman chi-square itu. Formulanya adalah seperti ini. Seperti hal yang tadi, K itu adalah banyaknya kolom atau kondisi, sedangkan N banyaknya baris ya atau kelompok berpasangan, dan RJ ini adalah jumlah ranking.
atau peringkat pada kolom ke C. Ya. Nah, berdasarkan data itu tadi, maka kita bisa menghitung nilai statistik dari chi-square kuadrat ini, yaitu dengan rumus di atas. Ya, tinggal dimasukkan saja. Ya, dimasukkan saja datanya. Misalnya n besar itu adalah jumlah baris tadi ada 3, sedangkan kolomnya ada 4. Ya, ditambah jadi 12 kali 3 kali 4 kali 4 tambah 1 dan seterusnya. Tinggal kita masukkan ya. Ini sehingga kita dapat nilainya adalah 7,4. Ya. Coba silakan kalian masukkan dulu. Hitung betul nggak ini 7,4? Bagaimana? Benar? Oke, benar. Kalau benar kita teruskan ya. Jadi 7,4. Nah, kemudian setelah kita mendapat nilai itu, kita perlu menentukan berapa taraf nyata atau alfa yang kita tentukan. Misalnya kita menggunakan taraf nyata 5%. Ya, taraf nyata 5%. Lalu kita perlu mendistribusikan menentukan distribusi sampling. Menentukan nilai probabilitas kejadian di bawah H0 yang berhubungan dengan nilai observasi dari chi-square Friedman ini. Tentu dari rumusnya jelas bahwa penentuannya itu didasarkan pada jumlah dari baris dan jumlah dari kolom, jumlah N dan K. Selanjutnya, kita perlu menggunakan tabel N. Ya, itu kita bisa lihat di setiap buku statistik ada tabel N. Ya, ini nanti di lampiran juga saya sertakan. Itu untuk K sama dengan 3 dan N sama dengan 2 sampai dengan 9. Ya, dan untuk K sama dengan 4 dan N 2 sampai dengan 4. Ya, kita gunakan distribusi chi-square ya, tabel C ya di lampiran untuk N dan atau K yang lebih besar dengan derajat bebas atau degrees of freedom, yaitu jumlahnya K-1 ya. Jadi kalau dia K-nya sama dengan 3, N sampai dengan 2 sampai dengan 9, atau K sama dengan 4 dan N 2 sampai dengan 4 itu gunakan tabel N. Tapi kalau N dan atau K-nya lebih besar dengan derajat bebas atau degrees of freedom, yaitu K-1, maka kita gunakan distribusi chi-square ya, tabel C lampiran. Ya. Setelah itu kita menentukan daerah tolak ya. Pada contoh di atas itu digunakan tabel N ya, karena K-nya sama dengan 3 dan N-nya sama dengan 4 ya, maka kita gunakan tabel N ya. Tabel N ini menunjukkan nilai probabilitas yang berkaitan dengan nilai tadi bahwa chi-square-nya itu lebih besar atau sama dengan 7,4 adalah P-nya sama dengan 0,033. Ya, dari tabel itu ditemukan nilai P sama dengan 0,033. Nah, jika nilai probabilitas P itu lebih kecil atau sama dengan alfa, maka kita menolak H0 dan menerima H1. Ya. Nah, tadi dari uji statistik tadi kita mendapatkan bahwa nilai P-nya adalah 0,033. Sehingga kita 0,033 itu lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita dapat menolak H0 dan menerima H1. Jadi, keempat sampel itu berpasangan ditarik dari populasi yang sama sehubungan dengan parameter lokasi
pada taraf nyata 0,033. Gitu ya. Jadi ini adalah kesimpulannya. Ya. Baik, kemudian ada beberapa data cara penyelesaian soal dari Friedman test ini. Ya, silakan, ini tadi dari ujinya yang sudah ada ya. Silakan nanti kita akan bahas secara lebih mendalam lagi bagaimana proses-proses pemecahan masalahnya dengan menggunakan SPSS ya. Dalam responsi ini saya berikan soal-soal, tolong dikerjakan. Nanti dalam responsi kita bahas dengan lebih mendalam lagi. Baik. Demikian video pembelajaran kita kali ini adik-adik. Kami mengharapkan adik-adik sudah bisa memahami bagaimana proses penggunaan uji Friedman. Semoga adik-adik tidak ragu lagi untuk menggunakan uji ini ya. Selamat menyelesaikan soal-soal yang telah Ibu berikan dengan baik. Nanti akan didalami kembali di dalam responsi. Terima kasih, sampai bertemu minggu yang akan datang.